Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Yudiana Cahyani, NPM 217530012, Program Studi D3 Manajemen Informatika kelas 4A. Sebelumnya, yang saya hormati Pak Imam Asrowardi Eskom Mkom, Pak Eko Subiantoro Eskom Mkom, dan Ibu Nurul Komariah Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer. Baik, dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek pertama dalam mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer sebagai pemenuhan tugas yang diberikan kepada dosen pengampu mata kuliah tersebut. Baik, langsung saja. Yang pertama, di sini ada physical diagramnya, yaitu ada 3 buah gedung. Yang pertama ada gedung data center, gedung A, dan gedung B. Selanjutnya ada topologi yang diberikan. Di sini terdapat DHCP server, ada server internal dan eksternal server, kemudian ada core router, ada core switch, kemudian ada 2 buah switch distribution dan 4 buah switch access. Kemudian ada VLAN tamu, ada VLAN dosen, VLAN mahasiswa, VLAN manajemen, dan native VLAN. Selanjutnya di sini ada addressing table. Untuk addressing table ini ada VLAN 10 itu untuk mahasiswa, kemudian ada VLAN 20 itu untuk dosen, VLAN 30 untuk tamu, VLAN 1 untuk native, kemudian ada server farm, kemudian ada VLAN 40 untuk manajemen, dan external server atau IP public. Di sini dapat dilihat kebutuhan size-nya, allocate size-nya, address-nya, mask, kemudian subnet mask-nya, assignment range, dan broadcast-nya. Baik, lanjut. Selanjutnya ada daftar kebutuhan hardware, software, dan jasa atau bisa dibilang rancangan anggaran belanjanya. Di sini saya memasukkan yang pertama ada router dengan merek Cisco. Kemudian untuk spesifikasinya ada Catalyst 2960 series WS C2960 plus 48 VSL. Di sini satuannya itu kita pakai unit dan jumlahnya kita membutuhkan satu buah router Cisco dengan harga satuannya 25.868.000. Kemudian yang kedua ada PC. Di sini untuk PC-nya kita menggunakan merek Asus. Kemudian untuk spesifikasinya ada V222GAK, BA141W, C4025, 4GB, harddisk 1TB, Windows 10. Kemudian untuk satuannya kita unit. Kemudian kita membutuhkan sebanyak 92 unit. Untuk harga satuannya itu ada 4.860.000. Jadi kita kali ke 92 unit untuk jumlahnya yaitu 448.120.000. Kemudian selanjutnya ada kabel listrik. Kabel listrik ini kita menggunakan merek Eterna, kabel listrik NYM 2x1,5 kawat tembaga per rollnya 50 meter. Di sini kita membutuhkan satu roll dengan harga 470.000. Selanjutnya ada kabel UTP dengan merek Belden. Kemudian kabel Belden UTP Cat 6 Type 7814 305 meter. Jadi satu boxnya itu 305 meter. Kemudian kita membutuhkan 10 box dengan harga satuannya 2.469.000 dengan jumlah harga 24.960.000. Kemudian selanjutnya kita menggunakan antivirus. Antivirus ini kita menggunakan merek Smadaf, yaitu Smadaf Antivirus Pro. Kemudian untuk unitnya kita membutuhkan 15 dengan harga satu unit 100.000. Jadi jumlahnya ada 1.500.000. Kemudian ada jasa konfigurasinya, kita menggunakan jasa konfigurasi Cisco untuk jasa setting konfigurasi Catalyst dan router Cisco. Jadi satu paket, kemudian satu paket ini kita hargai 2.500.000 dengan jumlah harga 2.500.000. Kemudian lanjutnya ada konektor RJ45. Ini kita gunakan untuk kabel LAN dengan merek Belden. Kemudian ada konektor ini Cat 5E AP70007. Satuannya kita pakai box dan kita membutuhkan 50 box dengan harga 82.000. Kemudian selanjutnya ada pelatihan Cisco. Jadi untuk pelatihan ini kita menggunakan pelatihan Cisco di Net Campus dengan weekday class. Itu kita ambil satu paket pelatihan dengan harga 5.750.000. Selanjutnya ada switch. Kita menggunakan merek Cisco dengan spesifikasinya Cisco switch Catalyst 2960 series POM48. Unitnya kita membutuhkan 7 unit dengan harga satuannya 1.300.000. Setelah dihitung
itu mendapatkan harga 9.100.000. Kemudian selanjutnya ada server. Di sini kita menggunakan server Cisco dengan spesifikasi server Cisco UCS C240 M316 core. Kita membutuhkan satu unit dengan harga 24 juta. Kemudian ada access point. Access point ini mereknya Cisco dengan spesifikasi Aeronet RAP18321FK9. Kita membutuhkan 4 unit dengan harga 1.100.000. Jadi 4 unit itu kita jumlahkan menjadi 4.400.000. Nah, dari daftar kebutuhan hardware, software, dan jasa ini keseluruhan kebutuhannya setelah dihitung itu kita mendapatkan harga 620.668.000. Selanjutnya ada simulator network topologi. Jadi di sini kita menggambarkan topologi yang sudah diberikan sebelumnya. Di sini ada server, kemudian ada core router, ada core switch, kemudian di bawahnya ada 2 buah switch distribution, kemudian di bawah masing-masing switch distribution ini kita ada 2 buah switch access. Kemudian di sebelah kiri kita menggunakan 1 buah access point di tiap switch dengan PC-PC di bawahnya. Yang warna biru ini kita gunakan untuk VLAN untuk tamu. Kemudian yang warna pink kita gunakan untuk dosen, biru untuk mahasiswa, kuning untuk manajemen, dan hijau kita gunakan sebagai native VLAN. Lanjut, kita masuk ke addressing table. Untuk addressing table ini bisa dilihat di sini. Untuk routernya kita port interface-nya ada Ethernet 6/0, IP address-nya di sini kita bisa lihat. Kemudian ini di lokasinya untuk data center. Jadi data center ini untuk device atau perangkatnya ada DHCP server, ada router, switch, kemudian Polenela AC.id ini server yang eksternal, kemudian DNS server dan core switch. Kemudian untuk gedung A ini kita ada switch distribution 1, switch distribution 2, switch access 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada PC dari PC 0 sampai ke PC 45 dengan IP yang sudah saya masukkan ke sini. Bisa dilihat teman-teman. Kemudian setelah itu kita masuk ke gedung B. Gedung B ini ada PC 46 sampai PC 91. Untuk IP-nya juga bisa kita lihat di tabel. Kemudian selain itu, selain yang sudah saya sebutkan, kita juga membutuhkan device atau perangkat access point. Untuk access point ini kita membutuhkan 4 unit. Di sini saya beri nama AP1, AP2, AP3, dan AP4 dengan password yang tersedia. Jadi untuk AP1 passwordnya password 1, AP2 password, ini ada tipe. Untuk AP2 itu password 2, AP3 password 3, dan AP4 untuk password 4. Ini digunakan saat mengkoneksikan antara access point ke PC. Oke, selanjutnya di sini ada configuration documentation. Nah, configuration documentation ini maksudnya adalah dokumentasi konfigurasi yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi konfigurasi yang pertama itu dilakukan di router dengan port Ethernet 6/0, kemudian konfigurasi yang dilakukan ini yang pertama masuk interface Ethernet 6/0, kemudian kita memasukkan IP address-nya, kemudian keluar. Nah, untuk di sini perintah yang digunakan yaitu show IP internet brief. Ini digunakan untuk menampilkan ringkasan singkat interface atau antarmuka perangkat, dan ini tuh berguna untuk memberitahu mengenai perangkat yang sudah kita konfigurasi. Kemudian yang kedua, kita melakukan konfigurasi core SW. Untuk portnya ada interface F0/2, interface Ethernet interface Fast Ethernet 1/1, kemudian ada Fast Ethernet 2/1. Di sini di core SW ini saat konfigurasi kita memasukkan konfigurasi
Baik, di sini kita melakukan konfigurasi. Yang pertama, kita masuk dulu ke port yang ada, yaitu interface F0/2, F1/1, kemudian flash Ethernet 2/1 untuk memasukkan switch ke mode terang dengan perintah interface, masukkan portnya, flash Ethernet berapa, kemudian kita mengetikkan perintah switch port mode terang, kemudian kita exit. Nah, di sini gunanya untuk mengalihkan switch yang darinya mode akses ke mode terang. Kemudian selain itu, kita juga mendaftarkan VLAN-VLAN yang ada. Jadi ada beberapa VLAN yang tadi sudah saya sebutkan, dan itu semua kita daftarkan ke dalam Core SW dengan perintah enable. Kemudian yang kedua ada configure terminal. Kemudian kita masukkan VLAN-nya. VLAN 10 itu kita beri nama mahasiswa. Kemudian VLAN 20 kita beri nama dosen, VLAN 30 kita beri nama tamu, dan VLAN 40 kita beri nama manajemen. Kemudian kita exit. Kemudian selanjutnya ada switch distribution 1 dan switch distribution 2. Untuk portnya sendiri ada 6, yaitu interface flash Ethernet 0/2, interface flash Ethernet 1/1, dan interface Ethernet flash Ethernet 2/1. Di sini juga kita melakukan konfigurasi yang kurang lebih sama dengan core switch tadi, yaitu kita masukkan kita masuk ke dalam port yang ada, kemudian kita masukkan perintah switch port mode terang. Setelah itu kita juga mendaftarkan VLAN-VLAN yang ada dalam jaringan tersebut. Setelah itu kita masuk ke switch akses 1. Nah, untuk switch akses 1 ini kan tadi kita gunanya berada di bawah switch distribution. Kita ke atas sebentar. Nah, ini kan, ini switch akses 1. Jadi, konfigurasi yang kita lakukan pada switch akses 1 ini, yang pertama, port yang menuju ke VLAN tamu. Di sini ada portnya, kemudian kita konfigurasi dengan masuk ke port ini, kita daftarkan semua PC-PC yang ada. Kemudian yang kedua juga sama, kita masuk ke VLAN dosen, kita lihat ke VLAN dosen itu VLAN 10. Kemudian kita daftarkan PC-PC yang ada, kita lihat portnya yang dari switch ke PC 1 sampai 1, 2, 3, sampai ke PC 5 yang ada di VLAN yang ada di dosen. Kemudian berlanjut sampai ke akhir dari mahasiswa, manajemen, dan juga native VLAN. Begitu juga dengan switch akses 2, sama langkahnya dengan switch akses 1. Pertama kita masuk ke port yang menuju akses point, kemudian ke dosen, mahasiswa, manajemen, dan juga native VLAN. Dan terus berlanjut sampai ke switch akses 4. Kita lakukan metode yang sama dalam mengkonfigurasi switch ini. Setelah selesai mengkonfigurasi switch akses 1, 2, 3, dan 4, oh iya, saya lupa. Jadi ini sebenarnya saya kemarin masih mengalami kendala dalam melaksanakan project yang ada. Jadi ini saya masih menggunakan IP static. Jadi saya manual memasukkan IP yang ada ke dalam PC-PC yang ada tersebut. Nah, karena saya masih menggunakan metode static dan yang minta DHCP, jadi kemarin setelah saya mengkonfigurasi semuanya, saya coba mengkonfigurasi IP DHCP-nya. Jadi saya masuk ke core router, kemudian memasukkan perintah enable, terus configure terminal, kemudian kita masuk ke portnya yaitu interface Ethernet 6/0.10. Ini titik 10 ini untuk VLAN mahasiswa, kemudian kita encapsulation.1Q10, kita masukkan IP address-nya 172.16.0.1 dengan subnet-nya 255.255.255.0, kemudian kita exit, kemudian kita masukkan IP DHCP full mahasiswa dengan networknya 172.16.0.0, subnet-nya 255.255.254.0. Kemudian kita coba DNS server 8.8, kemudian kita exit. Nah, ini dilakukan berulang dari VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50.
atau native VLAN 50 native VLAN. Setelah selesai saya coba dan IP DHCP sudah berhasil dilakukan. Ketika saya ubah dari IP statik ke DHCP, prosesnya berhasil dijalankan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.